Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB. Kembali lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Meti. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas kasih sayang Tuhan sepanjang hari ini. Ia boleh menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena itu, mari sediakan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai dengan 8. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau boleh menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh tiba di penghujung hari di mana kami akan beristirahat. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau mensyukurinya bersama dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan ini sungguh menjadi bekal kami untuk terus menaikkan syukur hati kami atas kebaikan-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai dengan 8 menyatakan, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, sepanjang hari ini kita melakukan banyak aktivitas. Kita dapat bangun pagi hari, pergi berangkat bekerja, bahkan ada yang melakukan pelayanannya dan banyak hal lainnya sepanjang hari. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita ini punya kekuatan yang terbatas. Sebab itu tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai manusia. Karena ada masanya ketika kita forsir bekerja, forsir berpelayanan, melakukan aktivitas kita, ada masanya dia akan menjadi redup. Ada masanya dia akan menjadi lain. Ada masanya di mana kita harus beristirahat. Itulah sebabnya bagian firman Tuhan ini berkata seperti ini. Seluruh umat manusia itu seperti rumput. Seperti rumput yang di pagi hari dia segar, di sore hari dia sudah mulai layu. Perumpamaan ini mengingatkan kita kondisi tubuh kita, kondisi kita. Ada masanya kita punya tenaga yang lebih, tapi ada masanya tenaga kita menjadi kurang. Lalu dikatakan di sana, dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Dia bisa bertumbuh tetapi tidak lama. Rumput kemudian menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Bagian firman Tuhan ini oleh Yesaya hendak mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, juga kita sekarang, bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 8 bagian akhir dikatakan, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah ada habisnya. Dia berkelanjutan. Dia tidak pernah terputus.
Dia kekal untuk selama-lamanya. Dan ini juga terjadi dalam proses hidup kita, Ibu Bapak. Bahwa firman itu terus berlanjut ketika kita sanggup untuk mengingat bahwa keberadaan kita adalah hanya karena kasih karunia. Di dalam bacaan ini, Yesaya diminta untuk berseru kepada umat untuk terus melakukan firman Tuhan dengan setia. Karena itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan berpegang pada perintahnya dalam perjalanan kehidupan ini harusnya menaikkan syukur bahwa kita masih diberikan kehidupan untuk kemudian melakukan firman Tuhan dengan setia dalam perjalanan kehidupan ini. Karena dengan firman Tuhanlah kita menjadi segar, tenaga kita terisi, iman kita dibarui, dan kita punya semangat yang baru untuk terus berkarya. Nah, Ibu Bapak, sepanjang hari ini dengan aktivitas kita yang sangat melelahkan tentunya, malam hari ini ditutup dengan firman Tuhan yang setidaknya itu kemudian menjadi bekal semangat kita untuk besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang hari ini. Dan saat ini ketika kami akan beristirahat, kami tidak lupa mendoakan keluarga dari kekasih kami, Bapak Penatua Pangkerego, di mana Engkau telah kembali memanggilnya pulang bersama. Beri kiranya kekuatan, beri kiranya penghiburan, sehingga ia boleh terus bersama memuliakan Tuhan. Keluarga boleh terus menyatakan setiap kebaikan Tuhan yang dirasakannya ketika kekasih kami ini masih bersama-sama dengan kami. Kami mohon juga Tuhan berkarya dalam setiap proses yang akan dilalui, terlebih khusus ketika kami akan mengantarkan kekasih kami ini menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Semua yang harus dipersiapkan Tuhan cukupkan. Dan biarlah bersama kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui keluarga yang ditinggalkan. Ketika kami juga beristirahat, Tuhan pulihkan kondisi tubuh kami, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, juga keluarga Bapak Pangkerego, ke dalam tangan kasih. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.